Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya aziz ya jabbar ya qahhar innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam silaturahim kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Allah jadikan aktivitas kita pada sore hari ini menjadi amal soleh, menjadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi qudratillah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesempatan kita semuanya untuk bersilaturahim pada kesempatan sore hari ini, dan senantiasa selalu saya sampaikan di setiap kajian saya bahwa la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian salah satu di antaranya berdoa dan yang lainnya mengaminkan, kata Nabi, illa ajabahumullah, kecuali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya meyakini teman-teman sekalian bahwa saat ini adalah merupakan saat di mana doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang pada saat sore hari ini bisa bersilaturahim, mudah-mudahan kita semuanya Allah ijabah doa-doanya, dimudahkan dari segala urusan kita semuanya, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa bisa dekat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membimbing kita kepada ketaatan, ilmu yang menjauhkan kita semuanya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah berikan kepada kita hati yang yakin kepada Allah, bahwa Allah lah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha memberikan takdir yang terbaik untuk kita semuanya. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, wabil khusus kepada
Kang Muhammad Salman. Masya Allah, sudah sekian lama tidak berjumpa dan Allah takdirkan bisa berjumpa kembali. Karena alhamdulillah teman-teman sekalian, dulu saya bareng-bareng dengan Kang Muhammad Salman ini di Darut Tauhid ya. Masya Allah. Alhamdulillah melalui takdirnya, melalui kesempatan sore hari ini, saya bisa bertemu kembali bukan hanya dengan Kang Salman tapi dengan teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih dan tidak banyak perubahan ya. Tetap ganteng, tetap kasep, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan amanah pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa tujuan hidup kita di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah. Ini yang kemudian satu hal yang harus betul-betul kita yakini teman-teman sekalian, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita beribadah kepada Allah karena supaya menjadikan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa, teman-teman sekalian. Jadi tujuan hidup adalah ibadah, tujuan ibadah kita kepada Allah adalah supaya menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Coba teman-teman lihat ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183, itu ujungnya Allah sampaikan la'allakum tattaqun, supaya menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diseru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan itu ujung-ujungnya menjadikan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena teman-teman sekalian, di akhirat kelak itu pilihannya hanya dua saja. Ada neraka, ada surga. Nah, sementara surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Sehingga Allah sampaikan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafaza, sebuah kemenangan. Jadi yang dimaksud dengan mafaza, kemenangan di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman di akhirat ingin masuk ke dalam surganya Allah, pilihannya tidak ada yang lain kecuali menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wali anna marji'a muslimin li jananihi wali anna marji'a kafirin li jahannami. Pembalikan jalma muslimin kasawargana, pembalikan jalma kafirin kanarakana. Jadi kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam surga nanti di akhirat kelak, pilihannya tiada lain adalah supaya menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, teman-teman sekalian. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah
imtitsalu awamirillah wajtanibun nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan takwa. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan takwa. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar, mampu tidak mampu, bahwa ketakwaan yang kita lakukan itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Maka siapapun orangnya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan meyakini bahwa ketakwaannya itu, ketaatannya itu, ibadahnya kita kepada Allah bukan hanya sekedar dilakukan atau dilaksanakan di bulan Ramadan saja, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana di bulan Ramadan tidak sedikit kaum muslimin, bahkan di antara kita yang Masya Allah berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'annya Masya Allah, yang tadinya sebelum bulan Ramadan itu tidak sampai 1 juz, tapi manakala masuk kepada bulan Ramadan, berlomba-lomba untuk memperbanyak baca Al-Qur'annya. Zikirnya diperbanyak, salat tahajudnya juga dilakukan, salat duhanya juga diistiqomahkan. Tapi juga teman-teman sekalian, tidak sedikit yang ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi seperti sebelum bulan Ramadan, melempem lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, Syekh Bisri Al-Hafi, beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, bagaimana menurut Anda jika ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tapi ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Syekh Bisri Al-Hafi? Beliau menjawab, "Bi'sal qaumi qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan." Sejelek-jeleknya kaum, seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Sehingga para ulama memberikan nasihat kepada kita, la takunu ramadhaniyan. Janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Walakin kunu robbaniyan, tetapi jadilah kalian semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita bisa istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, teman-teman sekalian, berpendapat menyampaikan masih untung juga menjadi hamba Ramadan, masih mau melakukan ibadah. Ada juga yang lebih parahnya hamba syaitan. Apa itu hamba syaitan? Masuk bulan Ramadan, yang lain berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah, ini malah tidak melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi dengan bulan Ramadan saja tidak ada kesempatan sama sekali, tidak ada mau berikhtiar untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Naudzubillah kalau seandainya menjadi hamba syaitan, teman-teman sekalian. Nah, salah satu di antara ciri daripada diterima amal ibadahnya kita selama di bulan Ramadan, itu bisa kita perhatikan daripada penjelasan para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah al-hasanatu ba'daha. Manakala seseorang mudah melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kalau seandainya setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal ini kita senantiasa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau seandainya teman-teman di waktu di waktu bulan Ramadan sholat duhanya terjaga, kemudian di waktu Syawalnya sholat duha juga tetap istiqomah dilakukan, sholat tahajudnya juga tetap istiqomah dilakukan, zikirnya, istighfarnya,
kemudian baca Qur'annya tetap istiqomah dilakukan, teman-teman yang ikhwan juga tetap istiqomah salat berjamaah, maka mudah-mudahan itu adalah salah satu di antara tanda diterimanya amal ibadah kita selama di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tanda-tanda yang lainnya, di antara diterima amal ibadah kita, manakala kalau seandainya kita lebih berbakti, lebih berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi teman-teman yang masih memiliki ibu bapak, masih memiliki orang tua, kalau seandainya di bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya kita semakin lebih takzim kepada kedua orang tua, semakin lebih menghormati kepada kedua orang tua kita, semakin lebih baik kepada kedua orang tua kita, diperintahkan buat meser ka warung teh henteu susah, nolonyong ka warung teh begitu ya, tanpa ada kata atau apapun. Nah, itu sebetulnya salah satu di antara tanda diterimanya amal ibadah, teman-teman sekalian. Tapi kalau seandainya orang tua kita merintahin gitu ya untuk nyapu, buat ngepel, ada bahasa dan lain sebagainya nolak, ini hati-hati nih teman-teman sekalian ya. Hati-hati. Termasuk juga kalau ini semuanya mahasiswa-mahasiswi, ada yang sudah nikah belum? Kang Salman udah nikah belum? Salman 2 kali, Pak. Belum Ustaz. Halo ya Karim. Mudah-mudahan dipermudah ya jodohnya insya Allah. Nah, teman-teman, termasuk juga kalau seorang istri itu lebih berbakti, gitu ya, lebih taat kepada siapa? Kepada suaminya. Kemudian kita di antara kita lebih mudah untuk bisa saling memberikan dan meminta maaf. Itu juga adalah merupakan salah satu di antara tanda diterima amal ibadah oleh Allah. Kenapa begitu, Ustadz? Karena dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, maukah engkau mengaminkan doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah yang diaminkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini teman-teman logikanya ya. Kalau seandainya yang berdoa malaikat Jibril, kemudian diaminkan langsung oleh Rasulullah, kira-kira doanya diijabah tidak? Diijabah tuh yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan langsung Rasulullah Muhammad SAW. Apa ketiga doa itu? Ketiga doa itu yang pertama, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang dia durhaka kepada suaminya. Ya Allah, janganlah kau terima amal ibadah puasanya seseorang yang tidak mau memberikan maaf kepada sesama muslimnya. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita lebih baik kepada kedua orang tua kita, lebih taat kepada kedua orang tua kita, termasuk seorang istri lebih kemudian taat kepada suaminya, kemudian kita mudah untuk meminta maaf sekalipun sebetulnya berat, hese gitu ya, mau memberikan maaf kepada orang lain tuh. Apalagi kalau misalkan sakitnya tuh udah di sini begitu ya. Aduh, Masya Allah, berat gitu mau memberikan maaf kepada orang lain tuh. Tapi tetap kita dengan lapang hati memberikan maaf kepada orang lain, insya Allah itu adalah bagian daripada tanda diterima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi bahwa ketakwaan kita disadari atau tidak itu kadangkala fluktuatif. Kadangkala naik, kadangkala turun begitu ya. Sehingga bagaimana Ustadz supaya amal ibadah yang kita lakukan itu tetap istiqomah ya, paling tidak stagnan. Yang diharapkan itu ya paling tidak meningkat begitu ya. Yang tadinya sholat duha di bulan Ramadan 4 rakaat sekarang jadi 8 rakaat misalnya. Nah, dalam hal ini ada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nashih Ulwan.
Beliau menyampaikan ada 5 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kelima hal yang disampaikan oleh Syekh Nasih Ulwan? Yang pertama adalah mu'ahadah. Jadi supaya ketakwaan kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata beliau adalah dengan cara mu'ahadah. Mu'ahadah itu apa Ustaz? Mu'ahadah itu adalah mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya teman-teman sekalian, di dalam rahim, dulu kita sewaktu dalam rahim, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-172 kalau tidak salah, Allah sampaikan di sana, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita semuanya di alam rahim itu bersaksi, benar kita meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita, Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, teman-teman sekalian. Nah, ketika kemudian gubrak ke alam dunia, kita semuanya dilahirkan, begitu ya. Bahkan dalam setiap sholat, dalam doa iftitah, kita sering baca perjanjian kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian ini sering kita baca dalam sholat, dalam doa iftitah. Supaya kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah bahwa kehidupan kita adalah untuk melaksanakan ibadah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki totalitas dalam kehidupan kita. Apa itu? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang perlu dipahami, ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah ritual saja. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, ibadah haji. Teman-teman yang kuliah setiap hari, walaupun hanya melalui daring, kalau diniatkan ikhlas karena Allah, kalau diniatkan bahwa saya lakukan ini karena semata-mata diperintahkan oleh Allah, hakul yakin teman-teman, walaupun dalam keadaan daring, ya, bukan garing, tapi daring, setiap waktunya, setiap detiknya, insya Allah hakul yakin itu bisa menjadi amal soleh untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Teman-teman bantu ibunya di rumah, ya, bantu masak, bantu ngepel, bantu sapu, gitu ya. Itu juga bisa jadi amal soleh kalau seandainya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling tidak kalau seandainya kita terus mengingat perjanjian kita dengan Allah, jadi hati dan pikiran kita kageing-geing gitu ya, tersadarkan, oh iya benar, ada janji dengan Allah. Apa janjinya? Yaitu ketaatan ibadah kepada Allah. Contoh teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya janji misalkan dengan rektor, hari ini ketemu dengan saya ya, kira-kira apa yang dilakukan? Wah, luar biasa tuh teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya karena hari ini mau ketemu dengan rektor. Itu ya, bajunya dipersiapkan, jamnya juga disesuaikan waktunya. Nah, begitupun ketika kemudian harapannya kita ingat perjanjian kita dengan Allah, maka harapannya kita juga bisa memaksimalkan untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, supaya kita bisa istiqomah itu paling tidak mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah, Syekh Nasih Ulwan menyampaikan adalah dengan cara muraqabah. Muraqabah itu apa? Saya mohon izin ya, sebetulnya 5 hal ini sudah lewat kalau bagi Kang Muhammad Salman mah begitu ya. Ini sudah sering disampaikan di Darut Tauhid begitu. Jadi harusnya yang menyampaikan ini juga cukup Kang Salman sebetulnya ya, Masya Allah. Yang kedua, tapi saya mohon izin menyampaikan kembali. Yang kedua adalah dengan cara muraqabah. Muraqabah itu apa Ustaz? Muraqabah itu adalah hati ini merasa ditatap, disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah.
Jadi kalau seandainya kita merasa, kita meyakini bahwa setiap saat, setiap waktu kita dilihat, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tuh peluang untuk bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah tuh luar biasa besarnya. Contoh saja, kalau misalkan di satu ruangan ada CCTV gitu ya, terus hidup memonitor setiap gerakan aktivitas kita, kita yang tahu ada CCTV, maka pasti kita akan menjaga sikap kita. Kita nggak berani kalau misalkan kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, begitupun sebetulnya kalau misalkan kita yakin saja yang melihat itu bukan hanya CCTV, yang memonitor kita itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun Allah senantiasa terjaga dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi yang kedua adalah dengan cara muraqabah, ya. Jadi kalau misalkan mau memanipulasi data pun nggak bisa. Kenapa? Karena ya Allah dat yang maha mengetahui. Ada orang, tidak ada orang, Allah mah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, hakul yakin Allah melihat, teman-teman sekalian. Betul tidak? Nah, sekarang bagaimana supaya bisa menghadirkan dalam diri kita itu rasa muraqabah? Rasa senantiasa selalu dilihat, ditatap, disaksikan oleh Allah. Maka para ulama terdahulu, mereka senantiasa membiasakan teman-teman sekalian. Sebelum tidurnya gitu ya, atau misalkan dalam waktu senggangnya. Senantiasa menghadirkan, membimbing hatinya dengan kalimat Allahu nadhari, Allahu ma'i. Allah senantiasa melihatku. Allah senantiasa bersamaku. Ittaqillah ya nafsi, takutlah engkau wahai diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus dibimbing begitu. Gitu ya. Allahu nadhari, Allah melihatku, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Ittaqillah ya nafsi, takutlah engkau wahai diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba teman-teman ketika ingin melakukan dosa dan kemaksiatan, ucapkan aja seperti itu. Allahu nadhari, Allah melihatku nih. Allahuma'i, Allah bersamaku. Ittaqillah ya nafsi, takutlah engkau wahai diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mau melakukan dosa dan kemaksiatannya pun nggak jadi tuh teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi yang kedua adalah dengan cara muraqabah. Dan yang ketiga, supaya istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah adalah dengan cara mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa? Mu'aqobah itu kalau dalam pesantren kan ada istilah bahasanya iqob. Iqob itu siksaan. Maksudnya gimana Ustaz? Nyiksa diri kita? Enggak. Maksud yang dimaksud dengan mu'aqobah di sini adalah denda diri kita manakala kita tidak melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan, kalau misalkan setiap hari kita istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat duha misalkan, ternyata hari ini kita terlewat melaksanakan sholat duha, maka ganti teman-teman sekalian dengan ibadah yang lainnya. Misalkan sedekahnya diperbanyak, tilawah Al-Qur'annya diperbanyak. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya terlalu sibuk di kebunnya, terlalu sibuk mengurusi kebunnya, ternyata ketinggalan sholat berjamaah asar. Karena gara-gara terlalu sibuk di kebunnya sampai ketinggalan sholat berjamaah asar, itu kebunnya sampai diinfakkan tuh teman-teman sekalian. Harusnya kita juga begitu. Nah sekarang kalau misalkan Teh Salma atau misalkan Kang Yadin misalkan ya. Kang Yadin misalkan. Ketinggalan sholat berjamaah karena gara-gara HP. Harusnya cara Sayyidina Umar. Harusnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Nih HP nih gara-gara HP nih ketinggalan sholat berjamaah. Saya infakkan aja misalkan HP-nya. Kira-kira berani tidak Teh Salma Kang Yadin? Harusnya begitu teman-teman sekalian ya. Atau paling tidak buat kita kalau misalkan sholat duhanya ketinggalan, ganti dengan yang lain sodakohnya kemudian diperbanyak, tilawah Al-Qurannya kemudian diperbanyak. Begitu teman-teman sekalian supaya tetap menjaga
keistiqomahan kita dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat itu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara muhasabah. Muhasabah itu apa Ustadz? Muhasabah itu adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Teman-teman sekalian, hidup kita di dunia ini kan nggak bakal lama ya. Nggak selamanya kita hidup di dunia ini. Kita juga nggak pernah tahu sampai kapan hidup kita di dunia ini. Apakah misalkan teman-teman yang duluan meninggal dunia, atau misalkan saya yang belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan teman-teman yang duluan, nggak ada yang mengetahui siapa di antara kita yang bakal meninggal duluan. Nah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tina taneuh anjeun didamel, kana taneuh dibalikeun, dina taneuh dikaluarkeun dina waktu anu sejen. Kang Salman mah hafal kalau nadom ini mah ya. Ngerti enggak Sunda teman-teman sekalian? Ada yang enggak ngerti Sunda? Saya terjemahkan, saya translate. Dari tanah kita diciptakan. Nanti kita akan kembali ke tanah. Kita akan meninggal, kemudian dikuburkan. Nah, dari tanah, dari kuburan, dari alam kubur, nanti kita akan dibangkitkan kembali di waktu yang berbeda, bukan waktu dunia, tapi waktu akhirat. Kata Nabi, nanti seluruh manusia, umat manusia, dari mulai Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman, teman-teman sekalian, nanti semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan satu, dalam keadaan telanjang, tidak memakai sendal, ya, tidak belum disepitan. Apa bahasa Indonesia sepitan tuh ya? Belum disunat maksudnya ya. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai sehelai pun, tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki, juga belum disunat. Ya, jadi nanti Kang Diki nanti pas waktu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan belum disunat tuh, gitu ya, walaupun di dunia sudah disunat. Termasuk Muhammad Salman juga nanti dalam keadaan belum disunat. Semua dalam keadaan telanjang, tidak memakai sehelai pun. Pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saat nanti laki-laki dan perempuan itu akan dibangkitkan dalam keadaan bersamaan?" Maka kata Nabi, "Ya, laki-laki dan perempuan semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan bersamaan." Kemudian kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau begitu nanti ada peluang dong, laki-laki dan perempuan bisa melihat satu sama lain auratnya." Kata Nabi, sungguh perkara pada saat itu sangat dahsyat sekali, sampai-sampai orang tidak punya kesempatan untuk melihat auratnya yang lain. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengurusi urusan orang lain, sementara kita sudah dihadapkan di depan kita surga dan neraka, teman-teman sekalian. Dulu saya pernah, waktu zamannya tsunami yang di Pangandaran, teman-teman sekalian, saya dulu waktu tsunami di Pangandaran masih pesantren di Tasik begitu ya, di Ciberem, Miftahul Huda 3. Nah, saya ingat betul pada saat itu setelah selesai ngaji kitab kurang lebih 2:30, balik ke kobong, balik ke kamar gitu ya, istirahat, tidur-tiduran. Sementara teman saya yang di pinggir itu dia bukan tidur-tiduran, emang benar tiduran. Pada saat kemudian terjadi gempa, Masya Allah ya Karim, apa yang kemudian terjadi?
Yang terjadi adalah karena gempanya luar biasa ini besar, yang ada malah ketakutan saja, yang pada akhirnya kemudian buru-buru keluar tanpa mengingat teman yang ada di pinggir tuh teman-teman sekalian. Akhirnya buru-buru ke pintu, buka pintu pun susah begitu ya, tapi alhamdulillah kebuka, langsung turun ke mana, langsung turun ke lapangan, pas di lapangan baru ingat, si eta nu tidur kumaha gitunya, nasibnya gitu, ketinggalan, dan sampai nggak ingat sama sekali dengan urusan orang lain teman-teman sekalian. Apalagi nanti di akhirat kelak, begitu ya. Apalagi nanti di akhirat kelak kita dihadapkan dengan surga dan neraka, jadi boro-boro ngelihat urusan orang lain, boro-boro melihat aurat orang lain, ngurusin urusan-urusan diri kita juga sudah repot teman-teman sekalian nanti di alam mahsyar itu. Apalagi teman-teman tahu kan, kita nanti nunggu di alam mahsyar, ini betul ya, ini bakal kejadian nih, ini bakal kealamin oleh kita semuanya. Nanti kita semuanya dibangkitkan di alam kubur, nanti juga Allah kumpulkan di alam mahsyar teman-teman sekalian. Nah, kita dikumpulkan di alam mahsyar itu kurang lebih kata Nabi selama 50.000 tahun. Yang satu harinya di alam mahsyar itu sama dengan 1000 tahun di dunia, itu satu hari di alam mahsyar. Sampai-sampai mohon maaf ya, karena ada orang yang saking tidak kuat menunggu di alam mahsyar, saking tidak kuatnya, saking kelelahannya, sehingga meminta kepada Allah, ya Allah, sudahlah, masukkan saja saya ke dalam api neraka jahanam, begitu ya. Saking nggak kuatnya di alam mahsyar, teman-teman sekalian. Padahal dia nggak tahu siksa api neraka jahanam itu lebih dahsyat ketimbang hanya sekedar nunggu di alam mahsyar. Na'udzubillah tuman na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan teman-teman sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di alam mahsyar. Teman-teman tahu tidak siksaan yang paling ringan di neraka jahanam? Kang Salman, apa siksaan yang paling ringan di neraka jahanam? Bapak, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Allah ya karim. Ya kerasa ya. Siap. Menurut saya Ustadz, yang paling ringan siksaan di neraka itu apa ya? Kalau nggak salah ya Ustadz, karena di tariknya kita sampai ubun-ubun Ustadz, atau enggak di air panas, itu paling ringan. Allah ya siap. Terima kasih jawabannya. Ya. Jadi siksaan yang paling ringan di neraka jahanam itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kaki baru nempel di bara api itu otak sudah mendidih. Ya, itu siksaan yang paling ringan tuh. Kaki baru nempel di bara api, otak langsung mendidih teman-teman sekalian. Nah, kalau selesai kajian ini saran saya gitu ya, mangga silakan bisa dilakukan kalau mau. Kang Aldi Cahya silakan, Kang Salma silakan, Kang Teh Nur Azizah juga kalau misalkan mau silakan nanti ya. Selesai kajian ini teman-teman coba masak air. Nah, kalau sudah masak air, lihatin. Kalau airnya sudah mendidih, sudah ngagolak, coba misalkan Teh Nur Azizah celupin tangannya ke dalam air mendidih. Kira-kira berani tidak? Kenapa nggak berani? Panas Ustaz, melepuh. Itu baru air panas yang mendidih di alam dunia. Tapi hanya sekedar melepuh, hanya sekedar panas. Tapi kira-kira otaknya mendidih atau tidak? Enggak tuh. Hanya melepuh, hanya sakit saja. Tapi di akhirat kelak baru kaki nempel di bara api. Na'udzubillah otak sudah mendidih teman-teman sekalian. Nah, jadi yang keempat ini kalau sekiranya kita bisa introspeksi, kita bisa muhasabah diri, maka insya Allah kita akan semakin tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Dengan mengintrospeksi, mengevaluasi, kita akan tahu apa nih yang menjadi kelemahan kita, apa nih yang kurang dalam ibadah kita. Nah, gitu ya. Makanya kalau Kang Salman dulu di Darut Tauhid itu ada yang namanya mutabaah yaumiyah. Jadi setiap hari itu ibadahnya dipantau. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, nih sholat duha enggak, sholat tahajudnya enggak. Dipantau itu dilaporkan kemana ke wali asuhnya masing-masing. Terakhir ya Teh Puji ya, karena Teh Puji sudah mengingatkan tadi 5 menit lagi. Yang terakhir yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Jadi hadirkan teman-teman
tekad di dalam hati kita, ya Allah saya akan melakukan ketaatan, saya akan istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Saya ingin istiqomah dalam melaksanakan salat tahajud. Tanpa ada tekad yang kuat di dalam diri kita, mustahil kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Contoh misalkan ya, Teh Salma malam ini nggak punya tekad untuk melaksanakan sholat tahajud. Kira-kira ada usaha tidak untuk melaksanakan sholat tahajud? Enggak tuh. Sekalipun bangun, karena nggak ada kepikiran untuk sholat tahajud, ke airnya mah ke air. Hanya ke air saja. Mungkinkah yang lain gitu ya, beres dari air, kembali lagi ke kasur, tidur lagi. Karena nggak punya tekad, nggak punya niat untuk sholat tahajud. Tapi kalau seandainya kita punya tekad, punya niat untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam, maka paling tidak kita punya target untuk bisa bangun malam dan bisa melaksanakan salat tahajud. Makanya kata Nabi, ana ingda doni abdibi, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau seandainya kita yakin kita bisa istiqomah, maka Allah akan memberikan seperti halnya yang kita yakini. Maka Allah sampaikan, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh, Allah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk bisa memberikan jalannya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah. Yang kedua adalah muraqabah, kita merasa senantiasa dilihat, tetap disaksikan oleh Allah. Yang ketiga adalah muaqabah, denda diri kita manakala kita tidak melakukan ibadah yang biasanya kita istiqomah kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah dengan cara muhasabah, terus mengevaluasi diri dari setiap kekurangan ibadah kita. Dan yang kelima adalah dengan cara mujahadah, hadirkan tekad di dalam diri kita untuk bisa melakukan istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Teh Puji, Kang Salman, teman-teman sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.